Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 1-23 tentang perumpamaan penabur. Saya memberikan tema renungan ini adalah 4 macam hati manusia dalam menanggapi firman Tuhan. Menurut Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan penabur ini memang ada 4 macam hati manusia dalam menanggapi firman Tuhan. Yang pertama dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu seperti tanah di pinggir jalan. Mari kita perhatikan ayat 19 yang mengatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi hati yang seperti tanah di pinggir jalan hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak bertobat, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu tanah seperti tanah yang berbatu-batu. Mari kita perhatikan ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua, hanya seperti tanah di atas batu, tanahnya tidak banyak. Ini orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian begitu cepat percaya, dia berpikir bahwa kalau percaya Yesus itu tidak ada masalah. Ternyata setelah percaya Tuhan Yesus, menghadapi berbagai tantangan, dan akhirnya orang itu menjadi murtad, tidak percaya kepada Tuhan lagi. Kemudian yang ketiga, yaitu tanah yang semak duri, seperti semak duri. Hati yang seperti semak duri dikatakan ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi hidupnya selalu khawatir, memang percaya Yesus tapi selalu khawatir sehingga hidupnya tidak berbuah. Artinya tidak diberkati oleh Tuhan. Karena selalu khawatir apa yang dimakan, apa yang diminum, soal masa depan, soal pekerjaan, soal banyak, pokoknya selalu khawatir saja hidupnya. Maka orang ini percaya Yesus tapi tidak diberkati oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang keempat yaitu tanah hati yang seperti tanah yang subur, dikatakan ayat 23 demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan berkenan, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mendengar dan mengerti, saudara. Lalu akhirnya hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya seperti yang digambarkan, berbuah 30 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat. Itu artinya diberkati Tuhan dan juga dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan kemudian di dalam Injil Markus dikatakan demikian. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 15 berbeda lagi. Dikatakan demikian. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dari ketiga Injil ini kalau kita gabungkan menjadi satu, hati orang yang subur bagi firman Allah adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, kemudian menyambut,
artinya mau melakukan firman Tuhan itu sehingga diberkati Tuhan dan kemudian juga dipakai oleh Tuhan, baik melalui waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi alat yang menyebabkan melalui hidupnya itu ada orang-orang yang juga mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kemudian di dalam kitab Injil Lukas dikatakan menyimpan firman Tuhan. Bukan hanya melakukannya, tapi kemudian disimpan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu merupakan janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Itu sebabnya dalam kitab Injil Lukas dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa? Tekun untuk belajar firman Tuhan, tekun untuk mengerti firman Tuhan, tekun melakukan firman Tuhan, tekun menantikan janji Tuhan, karena firman itu merupakan janji Allah yang bisa berlaku atau terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi memang untuk sampai mencapai janji Allah itu terjadi diperlukan ketekunan. Artinya sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Artinya hidupnya memang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan firman-Nya, karena firman-Nya itu pasti akan digenapi dalam hidupnya. Sehingga sungguh hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan sampai ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya melalui hidup dan kehidupan orang itu. Kalau itu saya dan saudara, itu terjadi dan pasti terjadi kalau hati saya dan saudara sungguh-sungguh subur bagi firman Tuhan. Pasti firman Allah itu digenapi. Saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya selagi masih ada di muka bumi ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita senantiasa. Amin.